Shalom. Apa kabar Kak Ira? Kalau Kak Ira kabarnya luar biasa baik. Amin. Kak Windu gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga kabarnya pasti luar biasa. Amin. Kita sapa dulu ya Kak ya. Kita Gimana sapa. adik-adik kabarnya? Wah, kenceng sekali luar biasa. Sudah makan semua mungkin? Sudah makan, sudah sarapan nih. Oh, cocok. Oke, kita mau mulai ibadah online pagi ini. Online lagi adik-adik, tetap semangat. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan Kudaki Daki. Nah, kita mendaki. Ayo bangkit berdiri. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di mana? di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di apa? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ya, karena Tuhan Yesus kita ada di mana-mana ya. Saat disuka, diduka, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, Tuhan Yesus beserta kita. selalu ada. Selalu Betul. ada. Oke adik-adik, kita bersama bersatu hati dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berkati kami sehingga kami dapat bersekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Amin. Kak Windu, Ya, Kak. Kak Ira mau tanya ya. boleh. Kak Windu punya teman berapa? Bisa dihitung nggak ya temannya? Mungkin ada 7.000. 7.000. Ada banyak di rumah adik-adik Banyak. semua teman kita ya. Betul. Sobat kita. Tapi ada satu sobat kita yang setia. Namanya siapa ya? Siapa Kak? Namanya Yesus. Yuk Wey. kita sama-sama bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani
sobat yang setia, gitu kan Kak ya. Pasti sobat yang Nah, di waktu kita ada masalah, ada adik-adik punya pas misalnya kalau ke pantai ada badai topan, wah Tuhan Yesus tetap ada. Nah, tetap ada. kita mau pujikan Kak di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke Kak, kita mau mendengarkan firman adik-adik. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Bu Ngesti. Bila hati kami yang untuk memahami Tuhan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan lupa duduk diam ya buat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan dan kemudian melakukan. Ya, siapkan hati kalian sehingga kalian akan mudah menangkap, mengerti firman ini. Nah, firman pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur bab 34 ayat 9. Begini bunyinya. Ayat tersebut, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Coba anak-anak mengikuti Bu Ngesti ya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan firman itu baik-baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah anak-anak mendengar nama Daud? Ya, Daud. Siapa Daud itu? Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, ini ada gambar Daud ya. Daud adalah salah satu orang yang diberkati Tuhan. Ayo, siapa anak-anak yang ingin diberkati Tuhan, angkat tangan. Oh iya, semua ingin diberkati Tuhan seperti Daud ya. Nah, walaupun Daud itu diberkati Tuhan, tetapi Daud juga banyak menghadapi tantangan loh ya, banyak menghadapi masalah. Lah, mengapa Tuhan memberkati Daud? Karena Daud taat. Daud taat kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan memberkati Daud karena Daud taat kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi berbagai macam masalah, Daud datang kepada Tuhan. Daud mohon pertolongan Tuhan. Daud mohon perlindungan Tuhan. Seperti gambar ini. Waktu itu Daud lari, gitu. Mengapa Daud lari? Karena dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Wah, takut enggak kalau anak-anak dikejar-kejar akan dibunuh? Takut mesti ya. Nah, Daud juga begitu, dikejar oleh Saul akan dibunuh. Mengapa Bu Saul akan membunuh Daud? Karena Saul iri hati kepada Daud.
Tapi karena Daud orang yang taat kepada Tuhan, maka dia menghindar dari serangan Saul dan sampailah dia di dalam gua. Ya, Daud berada di gua, Daud mohon perlindungan Tuhan, Daud berdoa pada Tuhan supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan menolong Daud dari ancaman Saul. Ya, karena Daud anak yang taat, orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi dari ancaman Saul. Tuhan melindungi Daud dari ancaman Saul. Dia selamat, dia dilindungi, dia kemudian boleh hidup lagi, tidak jadi dibunuh. Ya, anak-anak, itu adalah Daud yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa terbebas dari permasalahan, dia terus diberkati Tuhan sehingga dia menjadi anak, menjadi orang yang senantiasa bisa bersaksi, bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kamu ingin diberkati Tuhan, anak-anak harus bisa taat kepada perintah Tuhan dan kuat menghadapi tantangan. Ya, sekarang ini anak-anak yang sudah belajar sekolah, anak-anak masih ada yang belajar di rumah, ya toh? Sebagian ada yang sudah bertatap muka di sekolah. Banyak tugas yang harus kamu kerjakan yang membuat kepala kamu pusing. Aduh, ki piye to tugasnya kok angel men to, Bu? Nah, pusing. Jangan putus asa. Daud nggak pernah putus asa loh ya. Anak-anak juga nggak boleh putus asa. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru yang sulit, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, berilah aku kepandaian, berilah aku ketekunan. Pasti Tuhan menolong anak-anak. Walaupun sekarang masih daring, masih online, banyak tugas yang harus diselesaikan secara mandiri, anak-anak harus tenang. Anak-anak harus bersabar. Anak-anak harus tekun sehingga setiap tugas dari Bapak Ibu guru itu dapat kamu kerjakan dengan baik, ya. Kuncinya harus tekun, taat, dan rajin. Itu. Nah, kemudian mungkin anak-anak juga pernah menghadapi masalah sakit. Siapa yang pernah sakit? Oh iya, panas ya. Akhirnya ibumu mengompres. Nah, di sini dikompres. Nah, apa yang kamu lakukan ketika anak-anak sakit? Mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya anak-anak diberkati dan menjadi sembuh kembali, ya. Bisa belajar, bisa bermain-main, diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi teman-temannya. Nah, ada lagi mungkin anak-anak yang sudah rindu dengan meja sekolah, rindu dengan teman-teman di sekolah. Belajar bersama, bermain bersama, itu menjadi kerinduan anak-anak semua mesti ya. Karena sudah 1 tahun lebih kalian tidak bisa bersama bersekolah, tidak bisa bersama bermain-main dengan temanmu di halaman sekolah, menjadi kerinduan kalian. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa dengan baik, rajin berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, tolong kami, lindungi kami supaya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali belajar, bisa kembali bermain bersama teman-teman di sekolah, bisa menjadi berkat bagi banyak teman. Nah, kuncinya anak-anak harus rajin belajar, rajin berdoa, taat kepada perintah Tuhan. Kita percaya Tuhan melindungi anak-anak, Tuhan memberkati anak-anak, dan nanti anak-anak juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti halnya Daud yang taat kepada Tuhan, akhirnya Daud dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Siap anak-anak? Mari kita mentaati perintah Tuhan, mari kita mentaati perintah orang tua, dan anak-anak akan diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami taat dengan perintah-Mu, supaya kami tetap tenang dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan, sakit penyakit dalam belajar kami. Kiranya Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bagaimana tadi adik-adik firman Tuhannya? Temanya tadi apa Kak? Siapa yang pernah merasa takut? Saya. Siapa yang pernah merasa khawatir? Oh, Kak Windu, khawatir. Kak Ira juga pernah merasa khawatir, pernah merasa takut. Tapi kita harus tetap tenang. Karena apa Kak Windu? Karena Tuhan tetap beserta kita semua. Nah, tadi kan juga disinggung tentang kalau kita takut, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Nah, aktivitas hari ini adik-adik yang kelas besar boleh membuat aktivitasnya. Gunakan buku gambar, gunakan kertas yang tidak terpakai. Adik-adik boleh bentuk love, bentuk cinta. Bentuk cinta. Bentuk cinta. Nanti di kertasnya ini adik-adik tulisin. Adik-adik berdoa, mendoakan siapa, berdoa untuk apa. Nanti adik-adik tuliskan ya, yang sudah besar, yang sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Begitu Kak Windu. Oke Kak. Kalau yang kecil, gimana Kak? Kalau yang kecil aktivitasnya itu menirukan atau sikap baik ketika berdoa. Nah, sikap baik ketika berdoa gimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, duduk yang manis. Nah, nanti difoto. Bisa dikirim ke grup ya adik-adik semua. Betul. Gampang ya? Gampang Kak. Gampang. Oke, nanti ditunggu kirimannya. Sekarang kita mau bersuka cita lagi. Ya, kita memujikan. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan. Di dalam dunia ada 2 jiwa. Di dalam dunia ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Manis masuk ke surga. Anak manis masuk ke surga, anak nakal masuk neraka, masuk neraka selamanya. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ibadah. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan, masih di rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam dunia ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Anak manis masuk ke surga, anak manis masuk ke surga, anak nakal masuk neraka, masuk neraka selamanya. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ibadah. Di dalam dunia ada 2 jalan, yang satu lebar, yang satu sempit.
Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Manis Masuk ke surga. anak manis masuk ke surga.